Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawedi. Berjumpa lagi dengan saya Colex di Mencekam Menceritakan Email Kamu. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Saya adalah salah satu perantau tinggal di kota yang jauh dari tempat saya lahir ya. Pekerjaan saya di kota ini adalah berdagang es puter keliling dengan varian aroma yang berbeda setiap minggunya. Terkadang coklat, alpukat, duren, dan stroberi. Toppingnya pun beraneka ragam. Ada ketan hitam, potongan nangka, hingga kacang merah. Ya, saya sudah berkeluarga, memiliki beberapa orang anak yang alhamdulillah semuanya sudah berkeluarga dan bekerja juga. Alhamdulillahnya lagi, saya diberikan kesehatan dan badan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Di usia yang tidak muda lagi ya, 50 tahun lebih, masih sigap dan tangkas untuk berkeliling dari satu pasar ke pasar yang lain. Dari satu sekolahan ke sekolahan yang lain juga. Tapi memang hanya satu daerah saja sih ya yang saya tuju. Dan pada suatu sore, hari itu bisa dibilang benar-benar sepi ya. Dan di gerobak saya itu masih menyisakan es setengah bos. Karena dari pagi cuaca lumayan redup ya. Mendung dan gerimis-gerimis kecil gitu. Gerimisnya bener-bener awet, ditambah lagi anak-anak yang sekolah lagi libur. Ya saya ngetem di tempat biasa, di depan sekolah SD. Kalau enggak ya ngetem di pasar gitu. Tapi cuaca yang seperti ini kan membuat anak-anak jadi enggan untuk keluar jajan ya. Di pasar juga orang-orang sangat sedikit pergi ke pasar dan bisa dihitung dengan jari. Pulang dengan keadaan sedikit demam ya, mungkin karena kehujanan dan kecapean kali ya. Jarak dari pasar ke rumah mungkin kurang lebih 1 kilometer. Itu pun gak lewat jalan besar. Saya ngambil jalan pintas, memotong jalan setapak dari perkampungan satu ke perkampungan yang lain ya. Soalnya saya agak trauma sih lewat jalan besar. Mobil bis sama truk kadang suka serampangan bawa mobilnya. Beberapa tahun kemarin tuh gerobak saya pernah hancur. Ya untung alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah. Jadi hanya gerobaknya saja. Ya walau lewat jalan belakang sepi dan lengang ya, saya berusaha untuk menikmatinya. Kadang bertemu beberapa orang, tapi kadang enggak sama sekali sih. Ada beberapa perumahan sederhana dibangun di area sekitar jalan tempat biasa saya lewat, tapi enggak banyak, jadi lengang gitu. Ada rumah, enggak ada gitu. Jadi masih lengang banget. Ya sebagian terisi dan sebagian lagi hancur ya, karena enggak terawat dan enggak ada penghuninya. Biasanya nih ya, jam 3 sore es habis. Ya tapi karena pada hari itu cuaca lagi kurang bersahabat ya. Lagi gerimis terus, awet gerimisnya, jadi masih bersisa kan. Nah pikir saya, mungkin nanti kalau lewat sini orang-orang di perumahan bakal ada yang beli nih. Tapi pas lewat situ, di perumahan juga bener-bener sepi. Orang-orang udah pada nutup jendelanya dan nyalain lampu. Ya saya pikir karena mungkin memang sudah sore kali ya. Dan ditambah lagi cuaca lagi lumayan cukup redup gitu. Padahal baru jam 3 gitu. Dan sampai di sebuah jalanan yang sedikit menanjak, di atas jembatan kecil ya.
Dan di sungai itu terlihat alirannya lumayan cukup deras gitu. Lagi lihat-lihat ke bawah, lihat aliran air gitu. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki memanggil, "Pak, beli Pak, mau beli esnya Pak." Suaranya benar-benar jelas ya, walau kan lagi gerimis gitu. Gerimisnya kan banyak tuh netes di atas atap gerobak gitu, cuman suaranya lumayan jelas. Saya noleh ke belakang, anak itu lagi berlarian tanpa mengenakan pakaian ya, hanya mengenakan celana coklat seperti celana coklat pramuka gitu. Rambutnya basah kuyup, ya mungkin karena lagi main hujan-hujanan ya. Di tangannya dia menggenggam uang sebesar 50.000 rupiah. Wah, saya kan seneng tuh. Ada yang beli nih, alhamdulillah. Tapi di sisi lain saya juga khawatir kan. Waduh, anak ini udah kedinginan kayaknya nih. Tubuhnya tuh menggigil gitu. Bibirnya dan wajahnya juga sudah pucat gitu. Terus saya tanya tuh, "Nak, apa bener pengen beli es? Ini lagi hujan loh. Nanti kamu tambah kedinginan. Mana main hujan-hujanan yang gak pakai baju lagi. Bawa uang banyak. Nanti dicariin sama bapak sama ibu. Apa nanti gak dimarahin?" Tapi si anak itu tetap kekeh gitu, ngeleng terus. Terus langsung menjulurkan uang 50 ribuannya tadi dan minta dibungkuskan. "Pak, minta 3 ya, buat bapak, ibu sama adek." Begitu ucapnya, memberikan penjelasan tanpa diminta. Sebenarnya sih enggan gitu ya. Saya takutnya orang tuanya marah, terus ngumpat gitu, mengumpat ya dari belakang. Ya tapi mau gimana lagi, anaknya juga kekeh, nggak bisa dibilangin, jadi ya terpaksa saya siapkan 3 es dalam plastik. 3 es itu saya gantung di dorongan gerobak. Saya minta untuk nunggu dulu, saya sambil cari kembalian. Saya buka laci, di laci cuma isinya ada beberapa lembar uang ribuan aja ya. Karena gak cukup, saya berniat gitu untuk nuker di warung. Tapi pas saya pengen minta anak itu untuk nunggu lagi, dia udah pergi, nggak tahu kemana, udah nggak ada di situ. Ya saya tunggu di situ tuh. Saya tunggu beberapa menit, tapi nggak ada orang-orang yang lewat. Ya udah, saya tinggalkan, saya masuk ke jalan yang ada perumahan. Saya lihat-lihat, barangkali si anak itu ada di depan rumahnya. Tapi sayang, setengah jam nunggu, si anak itu, anak lelaki itu ya, nggak datang. Padahal es sama uangnya masih ada sama saya gitu, masih saya pegang. Ya udah deh, saya janji dalam hati, besok pagi saya cari lagi. Seperti biasa, habis subuh saya bersiap-siap memecahkan es batu, muter-muter adonan dalam putaran besi yang tentunya sudah dibuat sedemikian rupa ya. Menyiapkan segala sesuatu seperti biasa. Jam 7 pagi saya berangkat dengan tentunya dengan doa dan kemantapan hati gitu ya. Karena hari itu cuacanya cerah. Jadi saya benar-benar berharap es habis gitu, nggak ada sisa. Seperti biasa, lewat jalan yang biasa dilewati, perumahan di belakang pabrik yang cukup sepi, namun terlihat beberapa anak-anak mengenakan seragam yang pengen pergi sekolah. Dan saya inisiatif, saya tanya tuh ke seorang ibu-ibu yang sedang mengantar anaknya ke sekolah. "Bu, ada nggak sih anak kecil yang tinggal di sini dengan ciri-ciri seperti ini, tinggi badannya segini? Soalnya kemarin
dia beli es tapi kembaliannya belum diambil. Tapi si ibu malah tampak terkejut gitu saat dengar ciri-ciri anak yang saya sebutkan tadi. Bukannya dijawab, ibu tadi malah ninggalin gerobak saya dan berjalan cepat sambil menuntun anaknya. Saya bingung dong ya. Tapi ya udahlah ya. Saya niat untuk kembali nanti sore lah dan menyisakan beberapa cup es untuk anak yang kemarin. Hari ini alhamdulillah satu bos es habis sekitar jam 2:30 sore. Wah, masih belum terlalu sore ya. Jadi saya langsung kemas-kemas dan saya sungguh sangat berharap sih ya bisa ketemu lagi dengan anak kemarin yang beli es. Saya mendorong gerobak dengan bersemangat gitu. Tiba di perumahan yang sepi itu tepat sebelum adzan asar berkumandang. Suasana masih panas dan terang benderang. Beda dengan kemarin ya. Kemarin sepi, cuacanya redup. Sekarang banyak orang tuh yang hilir mudik. Entah jalan kaki, naik sepeda, naik motor atau mobil gitu. Saya nunggu sambil duduk di kursi plastik dan bersandar di dinding pembatas pabrik dengan perumahan. Tapi sayangnya hingga adzan asar menggema si anak gak juga terlihat gitu. Saya putusin untuk menunggu setengah jam lagi. Ya pikir saya kan gak terlalu terlambat buat sholat asar, setibanya nanti di rumah gitu. Namun uang 50 ribuan dan beberapa cup es yang saya sisakan untuk si anak kayaknya harus saya bawa pulang lagi gitu. Karena anak laki-laki itu gak terlihat sama sekali. Yaudah saya dorong gerobak sambil dalam hati bertanya-tanya ya. Anak laki-laki kemana? Sedang bertanya-tanya gitu ya. Tiba-tiba ada anak lagi tuh yang manggil. Pak, beli es pak. Terus tetap seperti kemarin penampilannya, bertelanjang dada, mengenakan celana coklat dan menggenggam uang sebesar 50 ribu rupiah yang nampak basah. Tapi nggak hanya uang saja yang basah ya, sekujur tubuh anak itu pun hingga wajah dan rambutnya tuh basah kuyup. Saya tanya tuh, kenapa bibir sama wajah kamu pucat? Apa belum makan? Anak itu nggak menjawab, tapi hanya Pak beli esnya Pak, cuma jawab gitu. Saya bilang uangnya nggak usah. Kemarin kan uang kamu masih ada di sini. Dia jawab Pak beli esnya Pak. Wah kayaknya kali ini lagi nggak sabaran nih. Yaudah saya bergegas tuh memasukkan beberapa scoop es dalam plastik dan membungkuskannya dengan cepat. Takutnya kan dia bakal ngilang lagi. Tapi ketika saya berbalik badan, ya anak itu sudah gak ada lagi. Saya menunggu kembali selama beberapa menit. Kalau gak salah sampai senja ya, si anak tidak kembali. Yaudah, saya pulang ke rumah dan memiliki niatan sama seperti kemarin menunggu anak itu di depan perumahan dan mengembalikan uangnya. Saya benar-benar penasaran. Jadi saya datangi tuh satu persatu rumah dan menanyakan apa mereka mengenal anak laki-laki dengan ciri-ciri yang saya sebutkan. Tapi bukannya menjawab, orang-orang yang saya tanya malah nampak ketakutan sama seperti ibu-ibu yang mengantar anaknya ke sekolah kemarin pagi. Bingung ya,
Karena nggak mendapatkan hasil, saya kembali berniat untuk menunggunya sore ini. Saya tidak akan melepaskannya dan akan terus memandanginya bila perlu hingga ia tidak hilang seperti kemarin. Begitu gumam saya dalam hati ya. Sorenya semua terjual. Kembali saya menyisakan beberapa cup rasa stroberi dalam bos aluminium, berharap si anak itu akan membeli gitu. Jam 2:30 kompleks sepi, padahal cuaca lagi cerah, gak seperti kemarin. Kemarin lumayan ramai kan. Ya capek berdiri terus duduk sambil rokok gitu ya. Menunggu dari 10 menit hingga 1 jam gitu. Saya melihat jembatan lalu berinisiatif karena teringat si anak selalu berlarian ketika saya berada di atas jembatan. Pak, beli pak. Panggilan itu kembali terdengar. Saya lihat ke jembatan itu lalu berinisiatif ya, karena teringat si anak selalu berlarian ketika saya berada di atas jembatan gitu. Tapi nggak ada panggilan pak, beli pak. Kok nggak ada gitu. Tapi kalimat-kalimat yang diucapkan oleh banyak orang yang berada tidak jauh dari saya memanggul sebuah keranda yang di atasnya ditutup kain hijau. Ada seorang bapak-bapak berada pada barisan paling depan, tertunduk lesu sambil memeluk sebuah bingkai foto yang cukup besar. Ya, benar. Cukup besar hingga terlihat jelas wajah seorang anak laki-laki yang wajahnya entah mengapa sangat persis dengan anak laki-laki yang kerap mengejar dan berteriak 2 hari belakangan. Pak, beli esnya pak. Kaget. Tapi saya pikir ini gak mungkin. Mungkin hanya serupa dan persis saja wajah, mata, bibir, dan poni yang kerap basah kuyup itu. Tapi semakin menolak, semakin membuat penasaran. Saya akhirnya menunggu iringan jenazah itu. Dan saya bertanya kepada seorang yang paling belakang ketika iringan pengantar jenazah itu sudah melewati ya. Saya tanya, Mas, siapa yang meninggal? Si Fulan pak. Saya kembali bertanya, meninggalnya kenapa mas? Dia jawab, beberapa hari lalu tenggelam di sungai dan hari ini baru ketemu dan langsung dimakamkan. Saya shock dong, terkejut gitu. Pulang ke rumah lalu nelpon istri gitu dan menceritakan semuanya ke istri dan anak-anak. Mereka juga bingung dan mengatakan bahwa saya hanya ilusi mata lah, inilah itulah gitu. Tapi kejadian ini benar-benar nyata. Karena uang yang diberikan anak laki-laki itu benar-benar uang, walau hanya sedikit berbeda warnanya karena basah. Oke, itu dia mencekam kali ini. Dan untuk warga Sukawedi yang ingin ikut berbagi cerita, email saja ceritanya ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya Haris Colex pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis.